Merchandisers di film ini sini. Nah, kali ini saya akan bahas inilah beberapa karakter yang bisa saja mati di One Piece ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video film ini langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelumnya saya pernah membahas beberapa karakter yang mati di Wano Kuni, lebih tepatnya yang akan mati di Arc Wano Kuni ini. Karena kita tahu perang dari Wano Kuni ini sangatlah besar. Dan Oda pun pernah berkata, perang Wano Kuni ini ibarat jika perang di Marineford menjadi jalan-jalan di taman. Maka perang Wano Kuni ini skalanya jauh lebih besar dibandingkan perang Marineford. Dan perang Marineford pun sudah meninggal dua orang yang cukup berpengaruh, yaitu Whitebeard dan juga Ace. Di video tersebut pun saya berkata, jika kalian punya bukti atau punya sumber, Oda pernah berkata tidak ada karakter lain yang akan mati setelah Ace dan juga Whitebeard, langsung tuliskan dan berikan di kolom komentar. Tapi tidak ada satupun yang berhasil memberikan bukti. Karena saya nyari sendiri pun tidak pernah tuh Oda mengatakan tidak akan matikan karakter lain selain Ace dan juga Whitebeard. Jadi kita akan lanjut saja untuk karakter yang akan mati di One Piece ini. Untuk siapa yang berkata bahwa tidak akan ada karakter yang mati, itu terserah kalian. Nah, kita tahu One Piece ini adalah dunia yang luas sekali. Dan sejauh ini tidak banyak karakter yang mati, kecuali karakter besar yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di mana perang Marineford pun hampir semua pihak kena di sana. Pemerintahan, bajak laut, Yonkou, Shichibukai, dan beberapa revolusioner seperti Ivankov dan Inazuma. Lalu untuk perang yang super besar, tepatnya perang di akhir cerita One Piece ini, pasti akan banyak lagi karakter yang akan mati. Di sini saya akan prediksikan karakter yang bisa saja mati. Lagi-lagi ini adalah disclaimer, jadi bukan karakter ini pasti mati, namun karakter ini bisa saja mati dan mempunyai presentasi mati yang cukup tinggi. Nah, kita akan bahas mulai dari nomor 10. Ya, untuk nomor 10 ini yaitu Enel atau God Enel. Kita tahu, Enel ini adalah musuh utama di Skypiea. Dia diketahui sebagai dewa atau God Enel. Kita pun tahu sepertinya dia akan berperan sangat penting dalam cerita One Piece ke depannya. Karena cover story-nya menurut saya salah satu cover story yang paling penting. Yaitu terdapat cerita sendiri dari cover story-nya, terutama dari lukisan-lukisan di bulan yang luar biasa misterius. Lalu dari cover story Enel pun kita mengetahui tentang penduduk bulan dan teknologi di bulan ini. Dia juga satu-satunya orang yang dapat membuat kapal terbang. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan kembali ke dunia ini, atau mungkin dia mengatakannya Blue Sea, yaitu lautan biru. Entah apa yang dia lakukan, dan kemungkinan besar dia akan mati di tangan seseorang. Dan orang lain mungkin akan memakan buah iblis yang sangat overpower tersebut. Karena mungkin akan sangat sia-sia buah iblis hebat itu akhirnya tidak terpakai lagi. Yang 10 ini murni spekulasi liar dari saya. Lalu yang ke-9 adalah Eustace Kid. Kita tahu dia sedang bersama kapten kita dan Law di Wano Kuni dan akan berperang ke Onigashima juga. Dia salah satu supernova yang paling agresif dan asal maju atau rambo lah, seperti Luffy, makanya mereka dikatakan dua idiot. Dia nekat melawan komandan Big Mom. Lalu dia pun melawan Shanks hingga tangannya terputus. Dia pun sebelumnya akhirnya nekat melawan Kaido, yang berarti dia sudah dikalahkan oleh kedua Yonkou. Untuk Big Mom sebenarnya dia dikalahkan oleh Cracker. Saya pun cukup yakin dia akan mempunyai peran yang sangat besar dalam cerita One Piece sejauh ini dan kedepannya. Bahkan diberitahu Kid pun mempunyai Hosoku no Haki. Jadi jika Kid ini mati, mungkin akan cukup pas dengan perannya yang dapat kita katakan akan cukup banyak juga, seperti Law. Walaupun saya tidak berkata dia mati di Wano Kuni ini, walaupun bisa saja, tapi mungkin di perang besar nanti yang sudah diprediksikan oleh semua orang. Dan yang ke-8 adalah Aokiji. Kita tahu dia meninggalkan Marin setelah perang hebat melawan Sakazuki atau Akainu. Dalam pertarungan 10 hari hingga akhirnya mengubah cuaca dalam penghazar tersebut. Aokiji kalah dalam perang itu dan dia pun bergabung dengan Blackbeard. Walaupun akhirnya kita tidak tahu apakah dia sebenarnya bagian dari faksi Sword di Angkatan Laut atau bukan. Pun sepertinya akan cukup masuk akal juga bahwa dia sekarang kriminal tingkat atas di bagian Marin.
dan bisa saja dia akan terbunuh dalam perang besar di tangan Angkatan Laut ini sendiri. Lalu yang ketujuh adalah Jinbei. Kita tahu, Jinbei baru saja bergabung dengan Luffy di Whole Cake Island dan fix bergabung di Wano Kuni ini. Kita pun cukup berpikiran bahwa bisa saja dia mati dalam One Piece. Mengingat banyak sekali dia berkata bahwa dia rela mati untuk perang ini. Seperti ketika di Marineford. Lalu dia pun berkata lagi, dia rela mati untuk nyawa Luffy dan yang lain-lainnya. Sebenarnya saya pernah membahas untuk Jinbei kemungkinan mati ini di video tentang Wano Kuni juga. Dan banyak sekali yang berkata tidak rela jika Jinbei mati. Namun tetap saja ini semua adalah prediksi dari saya sendiri. Untuk lengkapnya tentang Jinbei mungkin kalian bisa cek di video tersebut. Jadi menurut saya kemungkinan dia mati di akhir One Piece pun cukup tinggi. Lalu yang keenam adalah Kaido. Sepertinya untuk Kaido ini cukup obvious ya, mungkin cukup jelas. Dimana dia sangat ingin mati dan melakukan bunuh diri karena dia immortal. Jadi bunuh diri ini adalah salah satu hobi dari Kaido. Maka kemungkinan kekalahan dia di Wano Kuni ini akan buatnya mati di tangan aliansi. Lalu yang kelima adalah Law. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan Kaido sebelumnya. Saya berkata Kaido itu immortal dan mungkin akan ada hubungan juga Law akan mati untuk menggunakan operasi keabadian itu bukan untuk Luffy tetapi untuk Kaido dan menghilangkan keabadiannya. Saya pernah membahasnya secara lengkap di salah satu video saya yang lain. Mungkin kalian bisa cek dan langsung lihat saja. Nah, lalu yang keempat adalah Dracula Mihawk. Mungkin salah satu teori yang cukup terkenal bahwa Mihawk ini akan kalah di tangan Shiryu, atau mungkin yang kalian tahu adalah Shiryu, hingga akhirnya title pendekar pedang terhebat pun dipegang oleh Shiryu ini. Dan saat itulah Zoro akan mengalahkan Shiryu untuk merebut title pendekar pedang terhebat itu. Walaupun mungkin akan terlihat Mihawk ini menjadi sangat lemah karena baru perang langsung mati, tapi mungkin itu pun teori yang cukup populer saat ini. Nah, lalu yang ketiga adalah Blackbeard. Ini pun sebenarnya cukup terkenal dan hampir pasti. Dia akan melawan Luffy di akhir cerita untuk merebutkan title sebagai Pirate King ini, atau Raja Bajak Laut. Dan dalam perang terakhir itu, pasti bukanlah menang kalah lagi yang menjadi taruhannya, melainkan hidup dan mati. Blackbeard pun mempunyai banyak musuh saat ini. Dan banyak juga yang membencinya termasuk kalian kan? Maka sudah sewajarnya bagi Blackbeard ini untuk mati di akhir cerita One Piece. Nah, lalu yang kedua adalah Akainu. Sebenarnya Akainu ini cukup mirip dengan Blackbeard. Dia memiliki banyak musuh seperti kru Whitebeard dan juga Luffy. Dimana mereka semua punya dendam sendiri terhadap Akainu ini, terutama untuk saat ini adalah Sabo. Dia bisa saja mati setelah kalah oleh Sabo atau mungkin Luffy. Tapi sebenarnya menurut saya dia tidak akan melawan Luffy sih di akhir perang. Mungkin di arc World Government atau pemerintah ini dia akan melawan top karakter dan kalah di situ. Hingga akhirnya keadilan absolut yang ditanamkan dalam Angkatan Laut ini akan hilang dan diganti dengan keadilan yang lebih baik. Mungkin oleh Smoker atau Fujitora yang akan menjadi Fleet Admiral. Untuk Koby saya rasa dia belum cukup kuat atau hebat untuk menjabat sebagai Fleet Admiral dalam waktu dekat. Saya pernah membahas untuk peran Koby ini di One Piece di video ini. Lalu yang pertama kemungkinan besar adalah Shanks. Shanks adalah bajak laut yang membuat karakter utama kita ini ikuti jalan yang sama, yaitu menjadi bajak laut. Kemampuannya pun sampai sekarang masih menjadi misteri terbesar, di mana Shanks muncul di awal cerita One Piece sekali. Sampai di chapter terakhir ini, yaitu di 979, kita masih belum mengetahui kekuatan dari Shanks sampai saat ini. Mungkin akan ada arc besar yang melibatkan Shanks. Mungkin Elbaf yang cukup populer, atau benar-benar Shanks ini disimpan untuk arc terakhir. Jadi terdapat dua opsi juga untuk kematian Shanks ini. Pertama, dia akhirnya mati di tangan Luffy setelah Luffy menjadi Raja Bajak Laut, atau dialah raja terakhir untuk Luffy mendapatkan One Piece. Atau mungkin yang kedua, dia mati di tangan Blackbeard, dan disitulah Luffy harus mengalahkan Blackbeard ini sebagai janjinya kepada Shanks. Yang mungkin kematian dari Shanks ini akan sangat dramatis, sekaligus menjadi penutup dari cerita One Piece. Pasti banyak juga yang akan menangis ketika Shanks ini mati, mungkin persis ketika Ace mati ya. Jadi jika seperti itu, dia yang memulai di awal dengan kapten kita, yaitu Luffy. Dan dia pula yang mengakhirinya di akhir cerita One Piece, anjay. Nah, bonus, yaitu Monkey D. Garp. Saya pun cukup merasa bahwa Garp atau kakek Luffy ini sudah sepantasnya mati. Dapat dikatakan, dia salah satu pimpinan yang memimpin pada zaman Roger.
Ya dikatakan setara dengan Roger dan Whitebeard. Kedua orang tersebut sudah mati juga. Mungkin jika dia tidak mati untuk melindungi anak dan cucunya dalam pertarungan di akhir bersama aliansi untuk melawan world government atau pemerintahan. Yang akhirnya trio Monkey akan bersama dan Garp akan mati di sana. Serta beberapa prediksi dia akan datang ke Wano Kuni untuk menghentikan Rocks yang baru ini jika Rocks yang asli benar-benar sudah mati. Karena ada kemungkinan lain bahwa Shiki ini akan datang di Wano Kuni. Nah, mungkin itu saja karakter yang menurut saya dapat mati di penutup arc dari One Piece ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya karakter lain yang akan mati? Mungkin bisa langsung kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Pamit and I'll see you guys next time.